sudah saatnya kehilangan dunia lebih. Halo guys, perkenalkan, nama saya Novendra Suparman, NIM 2109096025, program studi arsitektur, asal studi Universitas Mula Warman. Saya akan menyebutkan materi-materi yang akan saya bahas. Yang pertama, memahami aspek manusia. Kedua, aspek lingkungan dan perkotaan dalam arsitektur. Ketiga, aspek ekonomi sosial budaya dalam arsitektur. Keempat, arsitektur tropis. Dan kelima, profesi arsitek. Satu, memahami aspek manusia. Aspek manusia dapat ditinjau. Yang pertama, dari segi biologi. Kedua, antropologi. Ketiga, psikologi. Dan yang keempat, sosiologi. A. Arsitektur berkaitan dengan perilaku manusia. Arsitektur juga sangat penting bagi perilaku manusia. Menurut Krohn, bentuk dan wujud arsitektur merupakan gambaran dari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar. Menurut Belen, bangunan dapat disebut sebagai arsitektur tergantung apa yang manusia rasakan terhadap bangunan. Menurut Hesberger, pemahaman seseorang dengan kualitas emosional terhadap objek dan lingkungan. B. Implementasi manusia dalam arsitektur. Elemen-elemen perancangan dalam variabel menerapkan aspek perilaku manusia. Yang pertama, ukuran, kedua bentuk, dan yang ketiga visual. 2. Aspek lingkungan dan perkotaan dalam arsitektur. Lingkungan atau environment itu merupakan suatu sistem yang kompleks, yang dimana semua faktor itu berpengaruh timbal balik antara satu sama lain. B. Lingkungan dalam perspektif arsitektur. Arsitektur juga harus menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa pertimbangan lingkungan dalam arsitektur. Yang pertama, arsitektur itu harus peka dan teliti dalam merancang suatu proyek. Arsitektur juga harus mengacu pada interaksi bangunan dan tampaknya. Arsitektur juga harus dirancang mengoptimalkan material yang tersedia. Arsitektur juga harus memperhatikan efisien energi. C. Arsitektur kota atau yang kita kenal dengan urban design itu merupakan suatu perancangan kota dan penataan kota. Urban design merupakan studi tentang menciptakan atau merancang bentuk untuk mengatur kota. Urban design juga melibatkan elemen-elemen perkotaan dari arsitektur, ruang publik, tata guna lahan, transportasi, serta fasilitas kota lainnya. Ruang lingkup urban design. Urban design sendiri mencangkup yang pertama, rancangan tata bangunan beserta ruang. Yang kedua, merancang pengendalian bagi kawasan fungsional. Yang ketiga, mengakomodasi pemanfaatan atau penggunaan lahan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, mendalami penerapan arsitektur dalam skala kota. Tiga, aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam arsitektur. Tiga aspek ini sangat penting bagi arsitektur. Yuk, mari kita pelajari bersama. A. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah geografis sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi ini juga mempengaruhi untuk pengembangan kota. Ada dari teori pertumbuhan neoklasik, teori pertumbuhan neokeynes, teori penahapan atau stack teori, dan terakhir teori ketimpangan wilayah atau U-balance growth.
B. Aspek sosial. Aspek sosial adalah hubungan antar sesama manusia. Bisa juga disebut interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Arsitektur dalam perspektif sosial itu berperan sebagai aktualisasi diri, wadah keakraban, kesinambungan, penunjang rasa aman, pusat kota, dan pusat jaringan sosial. C. Aspek budaya. Aspek budaya merupakan pelestarian budaya yang ada di daerah tersebut. Aspek budaya ini merupakan juga salah satu aspek yang memberi dampak positif kepada perkembangan kota. Sifat generatif kota dapat muncul apabila kawasan yang mampu mengembangkan budaya tersebut. 4. Arsitektur tropis. Arsitektur tropis ini biasanya digunakan di tempat atau daerah yang beriklim tropis. Contohnya adalah negara Indonesia yang mempunyai 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. A. Definisi arsitektur tropis. Arsitektur tropis ini didefinisikan sebagai berbagai pendekatan. Arsitektur tropis ini juga dianggap sebagai bangunan hijau. Bangunan hijau merupakan bangunan yang menggunakan desain untuk mengurangi konsumsi energi secara optimal. B. Karakteristik arsitektur tropis. Arsitektur tropis ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, bentuk atapnya yang curam atau memiliki kemiringan yang ekstrim. Yang kedua, langit-langitnya yang tinggi. Yang ketiganya, adanya benda atau selasar untuk mengurangi perolehan sinar matahari. Kemudian memiliki jendela yang banyak. Dindingnya juga yang tidak masif. Kemudian material yang ramah lingkungan. C. Prinsip arsitektur tropis. Prinsip dari arsitektur tropis. Yang pertama, arsitektur tropis itu harus bekerja untuk kenyamanan termal. Arsitektur tropis juga harus memperhatikan faktor iklim, lanskap, orientasi sinar, dan kondisi lingkungan sekitar. Bangunan tropis ini memanfaatkan pencahayaan alami atau penghawaan alami secara optimal. 5. Profesi arsitek. A. Definisi profesi. Profesi itu merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup. Profesional itu juga mempunyai profesi. Untuk menekuni profesi itu dia harus beroleh dari pendidikan serta mendapatkan bukti sertifikat. Sedangkan profesi arsitek adalah keahlian dan kemampuan penerapan di bidang perancangan arsitektur. B. Kode etik. Kode etik meliputi yang pertama, kaidah dasar arsitek, merupakan pengarahan secara luas sikap beretika seorang arsitek. Yang kedua, standar etika arsitek, yaitu tujuan yang lebih spesifik dan baku. Yang ketiga, kaidah tata laku arsitek. Yang keempat, good governance, suatu norma penyelenggaraan kegiatan. C. Tahapan menjadi arsitek. Seorang arsitek harus menempuh 3 tahapan ini. Yang pertama, menempuh pendidikan arsitektur untuk mendapat gelar SARC. Yang kedua, melaksanakan magang 2 tahun atau melanjutkan pendidikan program profesi arsitektur. Yang ketiga, menjadi anggota IAI dan mendapat gelar IAI.